bujur sangkar. Pakai sengkang. Tulang pokoknya 8D 29. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, dalam kolom itu tulangannya kalau 3 di sini, 3 di sini. Kalau sini bergantung dia persegi panjang atau bujur sangkar. Kalau bujur sangkar berarti keempat sisi sama. Tapi kalau persegi panjang biasanya bagian yang pendek itu lebih memikul momen yang lebih besar. Nah, jadi kalau ini sama 9D 3, 2, 3. Jadi 8D 29. Kemudian sengkangnya ini D10. Nah, sekarang selimut beton 40. 20. Berarti ini juga 40. Ini juga 40 juga. 40 juga. Nah, untuk itu dapat kita buat diketahui dari soal itu bahwa kolom pendek. Kolom pendek itu apa? Sebetulnya kolom itu ada kolom langsing dan ada kolom pendek. Pak, izin Pak, kameranya nggak kelihatan Pak. Ya. Kameranya nggak kelihatan Pak. Oh, ada yang masuk. Papannya nggak full Pak. Nah. Udah? Papannya kurang full gitu Pak. Ya Pak. Udah ya. Berarti kita apa maksud kolom pendek? Kolom itu sebetulnya ada dua macam. Jadi dalam analisa itu kolom ada kolom pendek, ada
kolom langsing. Sama seperti baja itu ada faktor kelangsingan. Ini berarti ini faktor kelangsingannya ada. Sedangkan kolom pendek tidak. Nah, kolom pendek ini proses kolom pendek tidak memperhitungkan ini, tidak ada nih. Nah, kapan dia dikatakan kolom pendek? Kata kolom pendek ini apabila L-nya kecil dari 15B. Kalau kita lihat kemarin kan sudah saya katakan ini B, ini H. Kalau tinggi kolomnya ini tingginya ini L, maka L-nya itu kecil dari atau sama dengan 15B. Tapi kalau besar dari 15B, ini kolomnya langsing. Kalau kolom langsing, maka nanti perlu diperhitungkan faktor kelangsingan. Nah, itu saja apanya bedanya. Nanti bagaimana faktor kelangsingan? Waktu kita membahas kolom langsing pula. Sekarang kita bicara untuk kolom pendek. Jadi kolom pendek ini perhitungannya lebih sederhana. Maka sering orang merancang dalam kolom pendek. Bagaimana caranya? Ukurannya diperbesar. Supaya dengan ukuran yang diperbesar itu, sehingga tinggi kolom itu tingginya tidak lebih dari 15B. Selalu kurang dari 15B itu. Untuk lantai 1, lantai 2 lebih kecil lagi. Jadi kolom pendek ukurannya 400 nih, dari gambar ada. Sengkangnya ada 10, selimut beton 40, tulang pokok 8D29, FC 25, FY 400. Yang diminta menentukan kekuatan kolom. Kalau kekuatan kolom itu apa? Berarti ini berapa VPN-nya. Nah, kemarin dalam VPN maksimum, kemampuan kolom memikul beban maksimum. Kita sudah mencari kemarin. VPN itu berapa? Nah, sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu. Karena VPN itu rumusnya kemarin sama dengan bergantung kepada apakah kolomnya kolom persegi atau kolom dengan sengkang atau kolom dengan spiral. Ini kolom dengan sengkang, maka VPN-nya 0,80 FV kali 0,85 FC aksen kali AG kurang AST ditambah FY kali AST. Nah, AG itu adalah luas total, maka kita cari luas totalnya loh. AST luas tulangan pokoknya. Jadi AST ada 8 batang. 8 tulang pokoknya. Jadi tulang pokoknya luas totalnya adalah luas total, maksudnya luas total tampang ini. Yang ininya. Luasnya pi per 4 D kuadrat. D-nya 29. Jadi 8 kali pi per 4 kali 29 kuadrat. Jadi itu dapat 5.284 mm pangkat 2. AG luas total beton. Luas total sebelum dipotong dengan AFT itu 400 kali 400. 16 per 100. Nah, Roge itu adalah luas tulangan beton. AST bagi AG. Jadi 5284 dibagi 160.000. 0,033. Berarti ini 3,3%. Kemarin batasan tulangan itu, RO itu, rasio itu
besar daripada 1%, kecil daripada 8%. Batasannya, rasio tulangan pada kuliah minggu kemarin. Maka ternyata di sini 3,3, berarti besar dari 1. Kecil dari 8%, berarti ini bisa dipakai. Oke ini. Roginya bisa. Karena di antara 1 dan 8. Nih. Rogi besar dari 1, kecil dari 8. Jadi oke. Selanjutnya, kita cek jumlah tulangan ini. 8 batang itu dengan tabel A40. Dari tabel A40 yang sudah dikirim sama kalian. Nah, ini tabelnya. Jumlah maksimum batang tulangan dalam milimeter tulang kolom. Kalau penampangnya bundar atau bulat, ini penampangan persegi. Nah, kita lihat sekarang penampang persegi, maka yang ini pakai. Nah, di sini ada luas penampang inti. Luas penampang inti yang mana? Yang ini. Yang ini saja. Luas penampang inti AC itu sama dengan 320 kali 320. Kenapa 320? Karena selimut beton 40. Ini 40, ini 40. Berarti tinggal lagi 400 dikurangkan 80, 320. Sama nih. 50, 50. Berarti ini adalah 320. Jadi ini sama dengan 320, 32 kali 32. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 4, 12, 10. Nah, dari luas intinya 102.400. Kita lihat di sini. Nih, luas penampang inti 10400. Dia yang kita ambil yang mendekati. Ini kan pas, kebetulan pas. Kalau pakai D29 di atasnya D29, maka jumlah batang maksimumnya adalah dia cocok, maksimumnya 8, kita pakai 8 jadi cocok. Berarti oke. Jadi ini 102.400 mm. Dari tabel A40 dong, jumlah tulangan maksimum delapan batang. Nah, kita mau pakai 8 batang.
Jadi yang maksimum 8 batang berarti oke. Berarti sama dengan rencana kita, berarti oke. Kita pakai yang di soal itu dia ada pakai 8 batang. Batasannya memang 8, berarti oke. Maksudnya memenuhi syarat atau sesuai dengan peraturan. Nah, coba. Jadi sesuai dengan peraturan. Nah, kalau sudah, baru kita lihat kekuatan kolom. Jadi kekuatan kolom itu V, PN. Maaf, ini sama dengan, kalau kolom dengan sengkang, ini 0,80 kali V kali 0,85 FC aksen kali AG kurang AST. Nah, ini kemampuan beton memikul beban. Kemudian dia ditambah dengan kemampuan baja, berarti FY kali AST. Nah, ini kemampuan baja. Jadi kekuatan kolom itu adalah kekuatan beton ditambah kekuatan baja. Nah, AG sudah kita cari, AST sudah cari, berarti kita tinggal masukkannya lagi. Jadi ini sama dengan 0,80. Nah, cuma dia P. P itu kalau kolom dengan sengkang, itu nilainya adalah 0,65. Tapi kalau kolom dengan spiral, nilainya adalah 0,70. Maka ini dikali 0,65 kali 0,85. FC-nya diketahui. 25 kali 25. AG-nya dari cari tadi. 16, 100. Dikurangi AST-nya. 5284. Ditambah FY-nya 400. Dikali AST 5284. Tinggal lagi kita cek. Ini satuan FC ini Newton, ini satuan tak bernama atau nama. Ini Newton per milimeter pangkat 2. Ini milimeter pangkat 2, luas ya, milimeter pangkat 2. Nah, ditambah ini sama, Newton per milimeter pangkat 2. Ini milimeter pangkat 2. Nah, berarti ini di sini habis. Ini di sini habis. Tinggal Newton. Jadi satuannya adalah Newton per Newton. Nah, sedangkan kekuatan itu dihitung dengan kilonewton. Berarti Newton jadikan kilonewton dikali 10 pangkat min 3. Jadinya dari Newton dikali 10 pangkat min 3 jadi kilonewton. Nah, dapatlah ini sama dengan 3151 kilonewton. Nah, itu kekuatan maksimumnya. Kemudian dia minta cek juga kekuatan sengkang. Nah, cek sengkang. Ceknya itu kan apa? Diameternya cukup, diameternya memenuhi syarat enggak? Nah, itu yang maksud ceknya. Jadi
syarat diameter sengkang itu syaratnya diameter sengkang dipakai D10 kalau tulang pokoknya kecil atau sama D32. Nah, sekarang diameter pokok diameter tulangan pokok D29. Ini kecil daripada D32. Nah, berarti maka tulangan sengkang adalah D10. Berarti kita pakai D10, oke berarti. Berarti oke. Cocok dengan peraturannya. Nah, jadi jarak diameternya cocok. Sekarang jarak sengkang lagi. Jarak sengkang. Nah, jarak sengkang adalah nilai terkecil kemarin dari catatan itu, nilai terkecil dari S itu. S itu adalah kecil atau sama 16 dp. 16 kali diameter tulang pokok. Jadi sama dengan 16 kali 29. Jadi sama dengan 464 mm. Atau S itu kecil atau sama 48 kali DS. Berarti 48 kali 10. 480 mm. Atau S itu kecil atau sama ukuran terkecil. Penampang. Itu ukuran terkecilnya, penampangnya 400 kali 400, berarti kecilnya 400. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan, pakai sengkang D10 jarak 400. Kan nilai yang terkecil 464, berarti 400 yang terkecil. Oke, sengkang D10 jarak 400. Kemudian cek lagi jarak bersih tulangan. Jarak tulangan. Ini kebetulan dia sama nih ya. Jadi kalau umpamanya dia persegi panjang begini, nah, kalau dia begini, maka jarak di sini, jarak antar ini, itu kemarin ada
40, 2/3 ukuran agregat maksimum ke gitu. Nah, tapi berarti di sini sama dengan ini. Nah, maka jarak antara ini maksudnya yang saya cari. Kalau ini lebih dari 300 maka diberi tambah sini. Nah, maka ini yang maksudnya yang jarak telur bersih itu. Jadi berarti jarak bersihnya yang ini ya. Berarti sama dengan 400 total dikurangi 2 kali 40 limut beton dikurangi 2 kali 10 sengkang dikurangi lagi 3 kali 29 batang pokok nah ini bagi 2 karena ini hanya 2 jarak 1, 2 400 kurangi 40 10 10 3 kali 29 nah ini yang bersihnya bagi 2 nih jadi dapatnya ini 106,5 mm. Kecil dari 150. Berarti oke. Karena peraturan mengatakan jarak tulangan arah horizontal itu lagi tidak boleh lebih dari 150. Nyatanya 106 kecil, berarti oke. Nah itu sudah selesai dah. Jadi kalau kolom pendek itu rumus kolom pendek apa yang menghitung itu lebih gampang daripada kolom langsing. Nah itu kalau kolomnya kolom persegi. Bagaimana kalau kolomnya bulat? Sekarang kalau kolom bulat, supaya lebih apa lagi? Ini nah, ini spiral. Ini kalau bulat. Kalau lebarnya ini atau diameternya ini ke bawah ke muka sama lah. Kalau kita lihat ini 80 mm.
Ini ada tulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tulangannya, tulang pokoknya D25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D25. Dan ini spiral. Spiral D10, jarak 50. Diminta cek apakah dengan penampang seperti pada sketch itu mampu memikul beban PU. PU sama dengan 2.400 kilonewton bila dipakai FC aksen 30 MPa. FY 400 MPa dan E kecil. Selanjutnya cek juga spiralnya, tulang spiral maksudnya ya.
Nah, sama seperti ini juga. Apa yang diketahui tulis. Jadi diketahui apa? Yang diminta apa? Baru jawab. Jadi yang diketahui kolom pendek. Nah, udah, kan? Kolom dengan penampang seperti gambar. Kolom seperti gambar itu aja diketahui. Nah, PU-nya 2400, FC 30, FY 400, E-nya kecil. Itu aja ketahui. Yang diminta cek apakah kolom tersebut mampu memikul beban atau PU 2400 kN. Baru jawab. Untuk itu sama seperti tadi. Jadi untuk jawabnya, karena rumusnya dipakai tak ini juga kan. Cuma yang bedanya di sini 0,80 jadi 0,85. Kalau ini spiral ini 85. 0,85. V yang di sini 0,70. Itu aja beda. Rumusnya itu juga berarti kita tak mencari AST. Jadi AST ya. Allahu Akbar. AST sama dengan ada 7 D25. Berarti 7 kali P per 4 kali 25 kuadrat. Nah, ini sebetulnya secara teorinya. Kalau Anda lihatnya tabel lebih bagus lagi. 7 batang D245, 7 batang D25. Lihatnya tabel A4. Nah, itu dapat hasilnya 3436,1. Jadi mau pakai ini lebih bagus. Pakai tabel apa? Kemudian AG. Nah, D-nya D sama dengan 380 mm. Nah, maka AG karena dia lingkaran berarti P per 4 kali 380 kuadrat. Nah, ini dapatnya 11,314 mm pangkat 2. Dapat, maka cari roh. Sama seperti ini langkahnya. Apa lagi? Roke.
Rho G. AST per AG. AST 3436. Koma 1 per 11 34 36 koma 11 34 11 34 11. Ini dapatnya 0,3. Jadi CD sama dengan 3,03%. Nah, berarti seperti tadi juga, berarti Rho G ini sama dengan 3,03% itu. Oke. Ini besar daripada 1%. Rho minimumnya. Tetapi ini kecil daripada 8% rho maksimumnya. Berarti oke. Nah, selanjutnya cek lagi dengan tabel cek jumlah tulangannya. Cek jumlah tulangan. Dengan tabel A40. Apakah memenuhi syarat 7 batang itu? Nah, dari tabel A40, dari tabel A40 penampangnya bulat. Nih. Diameter tulang sengkang untuk spiralnya ini D10. Nah, di sini di atas lebar intinya. Lebar intinya berarti 300 lagi. Jadi lebar inti 300. Nah, ini maka kalau pakai D25 maksimumnya adalah 9. Maksimumnya 9 batang. Kita pakai hanya 7. Jadi maksimum jumlah maksimumnya 9 batang. Kita pakai yang dipakai 7 batang. Nah, berarti oke. Memenuhi syarat berarti. Nah, baru kekuatan kolom.
sama rumus tadi. V, PN, maksimum atau kemampuan maksimum kolom memikul beban. Nah, hanya saja di sini, ini kolomnya bulat atau dengan spiral. Kalau dengan spiral maka rumusnya sini 0,85. Kalau tadi 0,80, sekarang 0,85 V kali V kali 0,85 FC aksen kali AG min AST. Ini kekuatan beton tambah kekuatan balok FY kali AST. Tegangan kali luas gaya, tegangan kali luas gaya, itu aja. Ini faktor reduksinya. Jadi kita masukkan nilainya 0,85. V-nya berapa? Kalau V-nya spiral, ini 0,70. Kalau tadi senggang 0,65. Itu bedanya. Nah, di sini 0,85 tetap. Nah, FC-nya kita pakai di sini 30. Ya, 30 kali AG. AG-nya 11 34 11 kurangi AST 3436 1 ditambah FY 400 AST 34 36 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini dapatnya 2486. Yang kemampuannya 2486, yang bekerja 2400. Berarti kolom cukup kuat. Berarti oke. Berarti oke. Berarti kolomnya cukup kuat. Oke. Sekarang cek spiral. Tulangan pokok D25. Spiral
D10. Berarti juga oke. Maksudnya memenuhi syarat. Kenapa? Spiral itu kalau diameter lebih besar di 32, D-nya spiralnya lebih besar dari D10, D11, D12, atau sampai 16. Tapi kalau kecil dari D32 atau sama, maka spiralnya D10. Nyatanya dalam pokoknya D25, spiral D10 cocok lah. Nah, sekarang kita cari lagi rasionya. Jarak bersih tulangan spiralnya. Jarak bersih spiral. Rho S minimum 0,45 kali AG per AC. Kalau tak salah kemarin. AC min 1 kali FC absen per FY. Tidak salah rumusnya itu kemarin ya. AG per AC ya. Royce min. Jadi tinggal masukkan sama dengan 0,45 kali AG-nya 11,34 11 per AC. AC-nya, sini AC belum, kita cari dulu. Luas inti. AC sama dengan P per 4 kali 300 kuadrat. Lihat. Diameternya 380. Selimut batan 40, 40, 80. Dan 3 lagi diameter inti 300. Luasnya menjadi nih, P per 4 jadi 300 kuadrat. Luasnya maka rho S min sama dengan 0,45 kali 11, 34, 11 per 70,686 kurangi 1 kali 30 per 400. 0,03 0204. Minimum grow-nya 2% minimum. Saya sambung sini. Ini kalau dipersenkan nih 2,04%. Rho aktual. Jadi kalau rho aktualnya kalau diabaikan luas
spiral dengan luas penampangnya, maka ini 4 A spiral dibagi DC kali S. Kali S. Jadi sama dengan aktual. Kenyataannya 4 ASP. 4 kali. A ini luas spiral. Berarti spiralnya Pi per 4 kali 10 kuadrat. Kali per DC-nya diameter inti 300, jarak spiralnya 50. Jadi 209, 0,0209, 2,09%. Ini besar daripada 2,04%. Berarti oke. Minimum 2,04, minimum. Nyatanya 2,09. Berarti kalau besar daripada ini kan, minimum nih. Nyatanya lebih, berarti oke. Berarti memenuhi syarat jarak bersih spiral lihat, kalau kita lihat spiral itu gini. Ini tulangan pokok. Spiral itu gini dia. Nah, gitu kan. Jadi jarak bersihnya nih, nah jarak ini dengan ini, bersihnya. Jadi kalau kita lihat, ini spiral yang di atas, diameternya nih, spiral yang di bawah, diameternya nih. Nah, jarak bersih yang ini. Karena jarak sumbu ke sumbu, jarak sumbu ke sumbu diketahui ini 50. Ini 10. Jadi berarti jarak bersihnya sama dengan 50 dikurangi 2 kali setengah. Setengah kali 10, setengah kali 10. Berarti dikurangi 2 kali 10 per 2. Jadi sama dengan 40 mm. Nah ini besar daripada 25. Jadi atau 40 mm. Berarti S-nya besar daripada 25. S-nya kecil dari 80. Berarti oke. Karena jarak bersih spiral yaitu tidak boleh kurang dari 25 mili dan tidak boleh lebih dari 80 mili. Lihat catatan yang padat. Nah, itulah. Jadi kalau kita mencek apakah kuat, katanya kita bandingkan kekuatannya berapa, yang bekerja berapa, kita bandingkan. Kalau di yang persegi tadi hanya menentukan kekuatan saja. Beban yang bekerja tidak tahu. Nah, beban yang bekerja itu PU itu
Itu dasarnya adalah dari gambar. Jadi kita harus bekerja dari gambar. Kenapa? Nah, logikanya begini, beban yang pekerja itu. Umpamanya ini portal ya, bangunan bertingkat di portalnya. Ini pondasi. Ini balok. Beban itu. Ini bebannya adalah akibat lantai, akibat dinding, akibat berat sendiri. Ini WU. Akibat beban mati, ini WU. Maka di sini akan terjadi reaksi di sini. PU. Ini sama dengan PU di sini. Nah, inilah yang beban kolom itu. Ini dia tato tuh. PU inilah beban kolom itu. Nah, oleh karena dari mana PU kita harus ada gambar dulu. Tidak ada gambar tidak bisa kita cari denahnya. Kenapa? Karena beban yang dipikul oleh balok itu adalah pelat lantai. Pelat lantai itu selebar apa dipikulnya? Maka kita harus menyambungkan dengan kuliah sebelumnya. Cari beban akibat denah itu dari akibat, kalau untuk balok bebannya akibat pelat, akibat dinding, akibat berat sendiri. Nah, dapat WU-nya akibat beban hidup dan beban mati. Dapat WU. Maka dari WU dapat PU. Bagaimana caranya PU? Mau dicari dengan, kalau secara sederhana dengan peletakan sederhana, separuh setengah setengah KL, setengah WL, atau dengan cara balok menurus kemarin, maksimumnya 1,15 kali setengah WU kali L. Nah, itu aja kan apa susahnya? Maksimumnya 1,15 kali setengah WU kali L. Itulah P itu yang bekerja. Nah, nanti ada, kalau kolom di tengah berarti ada P dari kiri, ada P dari kanan, jumlahkan. Kalau dia bertingkat, P dari atas lagi jumlahkan. Kalau dia lantainya, ada lantai ke atas lagi ini, ada lantai ke atas bawahnya kan, berarti ada lagi P ini. Maka P yang di sini, PU-nya sama dengan PU ini tambah P1 di sini. Tambah akibat sana lagi. Akibat balok memanjang. Ini akibat balok melintang, akibat balok panjang. Jadi P itu adalah akibat balok panjang tambah akibat balok melintang. Jangan, bukan hanya balok melintang saja. Kalau saya umpamakan denahnya ini, denah bangunan. Nah, nih. Nah, sini aja saya buat nih. Sama aja lah nih. Ini kolom. 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 P. Beban P ini ada akibat melintang sini, ada akibat melintang ini. Jadi berarti P itu secara apanya bisa dia digambarkan begini dia. Nah, beban itu lantai selebar ini, balok selebar ini, balok selebar ini. Itu beban dinding setingginya ini. Nah, kalau di sini di tengah nih, berarti dia jadinya gini.
secara kasarnya gitu. Beban P-nya ini adalah luas lantai segini, berarti baloknya panjang nih, balok sepanjang nih, dindingnya panjang nih, berarti adalah ini sama ini, berarti 2 kali ini. Kalau ini P dari sini ada VU sini, maka P akibat ini 2 kalinya, kiri dan kanan. Nah, kalau di sini berarti P-nya yang sini aja. Berat ini dipikul oleh kolom ini. Itu logikanya begitu, logika berpikir. Nah, kalau dibawakan ke mekanika, ada V kiri, ada V kanan. Ada yang agak arah melintang, ada V kiri, ada V kanan. Jadi terserah mau dicari dengan mekanikanya atau dengan secara sederhananya gitu. Jadi kalau kita paham dari awal bagaimana portal membuat gambar portal, di portalnya aja. Portal memanjang, portal melintang. Nah, di pertemuan portalnya itu bebannya akibat portal memanjang V kiri V kanan, atau akibat portal melintang V kiri V kanan, itu jumlah P-nya. Jadi bukan hanya akibat melintang saja, atau bukan hanya akibat memanjang saja, tapi jumlahkan akibat portal memanjang dan akibat portal melintang, itulah P-nya total.
Sudah, kita lanjutkan. Apa hukumannya? Jangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemarin itu namanya menganalisa itu namanya. Jadi menentukan kemampuan kolom memikul beban. Jadi kemampuannya kita hitung, lalu beban bekerjanya berapa, kita bandingkan mana yang besar kemampuan dengan beban. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya perencanaan. Nah, Enggak. Ini. sekarang kita masuk, bagaimana kalau kita merencana? Sebetulnya merencana itu tinggal membalikkan rumusnya aja. Karena kalau merencana kita menentukan ukuran. Kalau kita menganalisa kita menentukan kekuatan. Maka yang dikatakan merencana itu ialah, nah, kalau merencana itu menentukan bentuk. Penampang. Kalau udah tahu, selanjutnya kita tahu bentuknya, tentukan lagi ukuran penampang. Sudah dapat ukuran penampang, nah, kita tentukan lagi menentukan tulangan pokok. Dapat tulang pokok, kita tentukan lagi tulangan sengkang. Kalau dia persegi atau spiral,
kalau dia bulat. Nah, jadi tulangan cengkang atau spiral. Nah, itu yang kita berencana. Kalau analisa kemarin kita menentukan kekuatan. Tapi kalau merencana kita tentukan bentuk dulu. Bentuk penampangnya untuk apa? Apakah bulat atau persegi? Yang persegi itu ada yang bujur sangkar, ada yang persegi panjang. Nah, untuk itu biasanya ini orang arsitek lebih tahu dari sana. Tapi kita tahu juga dasarnya. Begini, kalau kita lihat secara sederhana merencana itu, secara sederhana, Ini hijau. Jentik dia, Pak. Jentik dia. ini kan memanjang sana ya. Ini lintangnya. Maka ukurannya biasa kolomnya harus begini bentuknya nih. Nah, harusnya begini. Persegi panjang yang panjangnya sana. Nah, begini. Jangan begini. Jangan begini. Karena dia akan goyangnya ke sini, goyangnya gini. Jadi menahan goyang tuh maka yang di sini panjang nih. Ini salah nih. Nah, maka dia harus begini. Oke, Bapak. Sama di sini, sama. Nah, untuk di sini, terserah. Ini ada beban apa? Mau dibikin seperti ini, boleh. Mau dibikin bujur sangkar, boleh. Mau dibikin bulat, boleh. Nah, cuma masalahnya sekarang, apakah di bawah di kolom di tengah ini ada dinding enggak ke sini ya? Kalau ada dinding kiri kanan, ini biasanya persegi panjang atau bujur sangkar. Persegi panjang atau bujur sangkar. Karena hubungan dinding dengan kolom tuh kayak apa? Kalau bulat, hubungan kolom dengan dinding tidak kokoh. Tetapi kalau di sininya tidak ada dinding, berarti ruang terbuka, ruang pertemuan, bulat lebih bagus. Karena bulat itu kekuatannya juga lebih tinggi. Jadi kalau umpama tidak ada dinding ke kiri, tidak ada dinding ke sini, pakai bulat lebih bagus. Karena dia berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu bulat. Kecuali ada pula, seperti saya katakan pada lobi hotel. Nah, lobi hotel biasanya atau ruang-ruang ruang tunggu itu dipasangnya persegi, karena dipasang cermin. Sehingga kalau ada tamu, dia bisa sedikit melihat-lihat rambutnya. Kalau cewek, lihat-lihat padanya, lipnya, bisa lihat situ. Nah, itu terserah orang arsitek lah itu. Yang penting kita tahu. Cuma kita dasarnya tahu. Biasanya kalau dia berdiri sendiri lebih bagus bulat. Kecuali kalau dibutuhkan ada pasang cermin. Kalau bulat, pasang cermin kan tidak bisa. Nah, kalau ada dinding kiri kanannya, bisa persegi, bisa bujur sangkar, terserah kita. Tapi yang pinggir harus begini, persegi panjang biasanya. Yang pinggir persegi panjang. Nah, itu mengenai bentuk. Kemudian ukuran. Nah, sudah dapat bentuk, apakah dia bulat atau persegi? Kalau persegi, yang akan kita tentukan ukurannya ini. Kalau dia persegi panjang. B-nya berapa? A-nya berapa? Kalau dia bulat, ini D-nya berapa? Kalau dia bujur sangkar, sama saja. Nah, berarti ini B, ini H, mana B, H sama dengan B. B
P sama dengan H, tetap. Maka luasnya nih B kuadrat atau H kuadrat. Nah, ini. Kemudian saya dapat tampang nih. Nah, kekuatannya bahwa kolom itu kekuatannya yang dipikul beton, sisanya dipikul baja. Nah, setelah kekuatan beton ini berapa, ini kekuatannya berapa, nah, P-nya berapa, PU-nya berapa, nah, kekuatan ini, maka sisanya, umpama kekuatan beton ini P1, maka sisanya P2, PU kurang P1 dipikul oleh baja. Nah, maka baja, nah, berapa diameter berapa jumlahnya untuk P2, memikul P2. Karena PU itu terdiri P1 tambah P2. P1 akibat beton, yang dipikul beton, P2 dipikul oleh baja. Gitu logika pikirnya. Nah, sama juga di sini. Berapa yang dipikul oleh baja? Nah, cari luas dalam baja. Kalau pakai sangkang, cari diameter sangkang. Sama juga di sini. Berapa yang dipikul beton, berapa dipikul tulangan nih, sama. Jadi cari dulu ukuran, baru tulangan. Kita sudah tahu rasio tulangan. Rasio tulangan yaitu rho G itu besar daripada 1%, kecil daripada 8%. Ini sudah ketentuan. Maka untuk menentukan rasio, di mana rasio ini, rho ini sama dengan AST per AG. Berarti di sini AST sama dengan rho G kali AG. Dalam analisa kita sudah tahu VPN, mak ini sama dengan kalau dia sengkang. Nah, ini analisa kolom dengan sengkang. Nah, VPN sama dengan 0,80 V kali 0,85 FC aksen kali AG min AST ditambah FY kali AST. Dalam perencanaan PU itu atau VPN map itu harus besar atau sama dengan PU dalam perencanaan. Harus sama atau besar. Nah, ambil aja, ambil V atau PU sama dengan VPN. Nah, maka PU
sama dengan, kalau dia sama PPN net, maka PU sama dengan 0,80 P kali 0,85 FC aksen kali AG min AST. Nah, AST tadi itu sama dengan Roge, ganti aja AST dengan Roge. Roge kali AG. Ganti aja langsung. Ditambah FY kali Roge kali AG. Jadi 0,80 tetap, 0,5 FC, AG tetap, AST diganti dengan Roge kali AG. FY tetap, AST diganti Roge. Nah, VPN diganti sama dengan PU. Karena dia ambil PU sama dengan VPN. Nah, sehingga AG perlu sama dengan PU. Nah, berarti AG perlu sama dengan PU dibagi 0,80 kali P kali 0,85 FC aksen kali AG-nya dikeluarkan. Keluar, jadi tinggal satu di sini. Dikurang AG dikeluarkan dari Roge ini. Ditambah FY. AG-nya dikeluarkan tinggal Roge. Inilah dasar menentukan luas penampang. AG perlu sama dengan PU dibagi 0,85 P kali 0,5 FC aksen kali 1 min Roge tambah FY kali Roge. Itu untuk merencanakan luas penampang kalau dia pakai sengkang. Jadi ini berarti ini kolom dengan sengkang. Ini rumus kolom dengan sengkang. Analog. Nah, dengan kalau kolom dengan spiral analog aja, sehingga untuk kolom dengan spiral analognya sama nih, AG perlu sama dengan, cuma ini tadinya 0,80, ini jadi 0,85 kali V kali PU di sini, P ultimate atau gaya ultimate 0,85 kali V kali 0,85 FC aksen kali 1
AG keluar ya. AG keluar. Ya. 1 min roge tambah FY kali roge. Nah, ini berarti kolom dengan spiral. Nah, jadi hanya merubah bentuk ini, bentuk persamaannya sedikit dimodifikasi ya, dimodifikasi sehingga jadi ini dalam perencanaan. Ini rumus perencanaan, ini rumus analisa. Bagaimana aplikasinya supaya lebih gampang, lebih mudah dipahami dengan soalnya, dengan bagaimana aplikasinya, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal perencanaan. Dengan contoh. Jadi untuk memahami ini dengan soal, bagaimana kita menyelesaikan soalnya. Satu kolom pendek, Mama sama Nuria kemana? karena ini kita sifatnya teoritis, tetap saya selalu pakai jelas apa yang diketahui apa kolom pendek
tampang bujur sangkar. Kemudian yang diminta apa? Perencanaan kolom. Nah, ya. Yang diketahui ini apa? Beban mati PD yang berapa? Beban hidup PL. Kemudian dan seterusnya FC berapa, FY berapa, Rho berapa, ini semuanya diketahui. Seperti biasa lah, mana yang tahu. Jadi PD beban mati itu berarti bebannya beban terpusat, berarti P. Beban mati PD, beban itu PL. Kalau beban terbagi kita W, beban mati WE, WD, beban itu WL. Nah, FC, FY, Rho, nah dia itu semua yang diketahui. Kadang yang minta apa? Perencanaan kolom. Nah, yang minta perencanaan kolom. Oh, ini boleh, begitu aja boleh. Atau bisa juga, atau kalau ingin apanya, ingin lebih terulai lagi, apa yang kalau perencanaan itu dia apa? Yang diminta itu satu, bentuk. Nah, bentuk sudah, bentuknya sudah bujur sangkar, nggak perlu lagi. Jadi ukuran penampang. Kolom. Kemudian apa lagi? Tulangan pokok. Kolom. Kemudian apa lagi? Tulangan sengkang. Kolom. Nah, itu yang diminta. Karena bentuknya sudah nih, bujur sangkar, nggak perlu lagi. Nah, jadi bisa ditulis ini perencanaan kolom, bisa lebih terinci ini terserah Anda. Terserah. Jadi atau begini ini atau begini terserah. Baru di sini. Jawab. Kita tahu kekuatan kolom itu adalah kekuatan beton ditambah kekuatan baja. Nah, sekarang mulai kita berapa ukuran beton, kemudian berapa pula yang dipikul oleh beton. Nah, sebelum itu kita hitung berapa beban kerjanya. Beban kerja mati ada, beban kerja hidup ada, maka beban ultimate berapa? Nah, lebih jelasnya minggu depan aja lah, insya Allah ya. Insya Allah minggu depan kita bahas itu. Daripada mengulang-ulang kembali itu sia-sia. Saya kalau dikejar diburu-burukan, nanti susah dipahami. Jadi insya Allah minggu depan
Sekarang kita ambil absen.